warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama Gina Farida dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawancara yang dilakukan oleh tim 1 Tumbuh 1000 dengan Kak Martalinda Basuki selaku pemilik brand coklat klasik. Sebelum memulai wawancara, saya ingin mengingatkan beberapa hal penting yang harus kita lakukan di masa pandemik seperti sekarang ini. Pandemik virus corona di Indonesia belum berakhir. Kasus COVID-19 ini malah semakin meningkat. Mari melindungi diri sendiri dan keluarga dengan cara menerapkan 3M. M yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan 6 langkah. Lalu M yang kedua adalah memakai masker. M yang terakhir adalah menjaga jarak. Sebelumnya saya telah membaca wawancara yang dilakukan oleh tim 1 Tumbuh 1000 dengan Kak Martalinda Basuki atau yang akrab dipanggil Kak Lala ini. Kak Martalinda Basuki adalah seorang pengusahawan muda yang merintis bisnis kafe sejak masih duduk di bangku kuliah semester 3. Modal usahanya diperoleh dari menjual motor dan laptop, serta ia meminjam beberapa uang dari berbagai sumber hingga mencapai 50 juta rupiah. Dari bisnis kafe, dia beralih ke bisnis coklat klasik. Dia beralih ke bisnis minuman dengan brand coklat klasik. Berikut adalah petikan wawancaranya. Yang pertama, motivasi beliau berbisnis. Motivasi beliau berbisnis karena sejak kecil beliau sudah hidup di lingkungan para pedagang atau pembisnis. Seperti eyangnya yang membuka bisnis usaha catering dan budenya yang membuka bisnis usaha bakery atau roti. Dia melihat jika menjadi seorang pengusaha itu bisa menjadi seseorang yang bebas. Ekspektasinya dengan duduk saja dia sudah mendapatkan uang. Selanjutnya, bisnis yang beliau jalani sebelum ke bisnis coklat ini. Beliau sudah belajar bisnis sejak dari bangku sekolah dasar dengan menjual beberapa makanan ringan seperti pisang goreng dan mie ayam, serta beberapa perlengkapan sekolah lainnya, berlanjut hingga SMP dan SMA. Sampai pada bangku kuliah, beliau memutuskan untuk membuka kafe meskipun tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Sampai akhirnya pada tahun 2012, kafe beliau ini bangkrut dan menyisakan utang utuh sebesar 50 juta rupiah. Serta beberapa karyawan yang belum beliau gaji. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk membuka kembali bisnisnya di gerobak dan waktu itu dia tidak mempunyai teman karena teman-temannya merasa malu karena beliau berjualan di gerobak. Lalu yang dilakukan beliau ketika bisnisnya tidak sejalan yang diharapkan, beliau Kalala ini akan terus mencoba karena dia tidak mempunyai mentor atau otodidak. Jadi jalanin dulu apa rencananya, jika tercapai alhamdulillah, jika tidak ya coba lagi. Selanjutnya ada kenapa memilih bisnis coklat. Karena minuman coklat tersebut adalah Selanjutnya, kenapa beliau memilih bisnis coklat? Karena minuman coklat tersebut adalah salah satu menu yang paling laris di kafenya dahulu sebelum bangkrut. Kalala ini juga pernah menyebar beberapa kuesioner kenapa mereka menyukai minuman coklat ini. Dan mereka menjawab karena ini beneran real dark coklat. Kenapa sih diberi nama coklat klasik? Karena kalau bisnis kuliner itu harus to the point. Jadi gak boleh namanya tuh kayak ke Jepang-Jepangan atau ke barat-baratan. Nanti orang gak paham. Tapi kalau misalnya kita langsung beri nama coklat, pasti orang langsung tahu. Oh, jualan coklat ya. Tinggal kita jelasin deh coklat apa yang kita jual. Baru dijelasin nih tagline. Kalau buat brand Kalala sendiri kan mereknya coklat klasik. Tagline-nya it's real ice or hot chocolate. Jadi orang-orang udah tahu kalau coklat yang dijual Kalala ini bukan coklat batang, tapi coklat minuman gitu. Selanjutnya ada buat potensi pasar coklat di Indonesia itu sebesar apa sih? Besar banget. Sampai Kalala juga pengen kalau misalnya coklat Indonesia itu kayak kopi Indonesia. Jadi orang setahu itu gitu.
Nah, buat kalau Kalala sendiri memanfaatkan semua bahan-bahan pembuatan coklatnya itu dari Indonesia sendiri. Jadi dia juga ingin mengenalkan kalau coklat Indonesia itu sangat enak dan enak buat dinikmati dan buat dibanggakan oleh kita sendiri orang Indonesia. Dan selanjutnya ada modal yang dibutuhkan. Kalau konsep Kalala ini kan konsep kemitraan. Jadi modal awal yang dibutuhkannya itu cuma 15 jutaan. Tapi kalau misalnya bentuknya kafe, itu udah modal awalnya tuh mulai dari 165 jutaan. Selanjutnya ada cara bersaing dengan perusahaan lain di bidang yang sama. Terus bermotivasi ya, terus berinovasi dan terus mengenalkan produk kita ke. Selanjutnya ada cara bersaing dengan perusahaan lain di bidang yang sama. Kalau cara bersaing sih ya kata Kalala sendiri terus berinovasi dan terus mengenalkan produk kita ke para konsumen. Atau singkatnya sih terus promosi. Jadi jangan lupa promosi banget. Target pengembangan Kalala di bidang coklat klasik ini sih pengennya memperbanyak cabang biar banyak orang juga yang bekerja, menyelamatkan para pengangguran seperti kita. Dan yang terakhir ada kunci sukses dalam berbisnis. Di kutipan kali ini Kalala menambahkan kuncinya adalah ketulusan. Jalani semuanya dengan tulus, karena jika kita tulus maka akan banyak hal baik yang Allah ciptakan untuk kita, serta terus berdoa. Dan jadi pengusaha itu jangan cengeng. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.